Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku. Udah lama aku nggak bikin vlog ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku tuh kok males banget gitu, nggak semangat gitu loh teman-teman. Terus aku juga ya sibuk. Iki aku nyambi karo gunting pinang ya teman-teman. Jadi di sini aku mau sedikit cerita tentang pengalamanku. Dulu aku itu sebelum di majikan ini dulu aku pernah job aku itu pabrik ya teman-teman, tapi aku itu dipekerjakan di rumah tasal, bersih-bersih gitu ya, beres-beres rumah. Jadi dari PT awalnya aku udah dibilangin job aku pabrik, gaji aku juga pabrik, tapi aku kerjanya di rumah bersih-bersih ya, atau tasal. Nah, bos aku itu orangnya kaya banget teman-teman. Jadi dia itu punya perusahaan di Talu sana ya, di Cina, Shanghai sana. Terus di sana itu punya rumah, di sana juga ada pembantunya orang Cina, orang Talu sana ya, Shanghai itu. Tapi kebetulan waktu itu pembantunya itu resign ya teman-teman, atau berhenti. Nah, jadi aku pernah dibawa ke sana. Aku itu serumah di Taiwan sini, serumah 2 orang, yang 1 orang Filipin. Waktu pas pertama aku datang itu teman aku yang ke Shanghai sana 2 bulan, kemudian dia pulang ke Taiwan, terus aku dibawa ke sana ya teman-teman. Jadi di sana itu aku cuma ngurusin bos cowok ya teman-teman, bos laki-laki, karena bos perempuannya di Taiwan. Jadi bosku ini kaya banget ya teman-teman. Dia perusahaannya juga ada di Hong Kong. Nah, jadi di sana di Talu itu, Shanghai sana, aku tuh cuma masak, nyuci bajunya itu, laupan, sama nyetrika baju, beres-beres rumah kayak gitu ya teman-teman. Nah, pada suatu hari, pada suatu malam, tadinya nggak pernah ya teman-teman ada kejadian kayak laupan gitu genit atau gimana gitu, nggak ada gitu. Nah, pada suatu malam, kan aku sebelumnya udah dibilangin kalau kadang-kadang kalau pas malam minggu itu kan dia libur ya, nggak kerja kan, pabriknya libur, itu kadang-kadang dia itu suka keluar gitu, nanti pulangnya telat, pulangnya itu larut malam. Nanti kalau dia bunyiin bel pintu, aku harus denger gitu, atau kalau enggak dia telepon rumah. Jadi telepon rumahnya itu di kamarku juga ada gitu teman-teman. Jadi seumpamanya dipencet belnya itu aku nggak keluar, nggak denger, dia bisa telepon gitu ya. Jadi pada waktu itu malam sekitar jam 12 lebih ya, hampir setengah 1, bos aku tuh pulang, diantar supirnya juga orang Talu sana ya. Pulang, aku bukain pintu, dia itu dalam keadaan mabuk ya teman-teman. Nah, terus masuk kamar kan, aku dipanggil, aku datang tuh masuk ke kamar, tapi pintunya ngebuka gitu ya teman-teman, nggak ditutup. Itu di sana aku memang serumah cuma 2 orang sama bosku yang cowok aja, nggak ada orang lain gitu. Tapi itu rumahnya itu perumahan ya teman-teman, dijaga satpam ya, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ya. Nah, aku dipanggil masuk ke kamar, aku masuklah. Terus dia itu duduk di kasur ya, spring bed gitu ya. Bajunya itu, kancing bajunya itu udah ngebuka yang atasnya gitu ya teman-teman. Terus dia itu ngetarik tanganku ya, tanganku gitu digeret teman-teman, suruh ngebukain kancing bajunya itu. Otomatis aku menolak kan, aku bilang aku nggak mau gitu, kamu buka aja sendiri. Tangan aku itu ditarik ya teman-teman, ditarik lagi, digeret gitu ya. Hampir dia itu mau kurang ajar teman-teman sama aku, kayak aku mau dicium kayak gitu ya. Aku berontak, aku langsung lari itu ke lantai atas, karena kan kamarku emang di lantai 2 ya, di atas gitu ya. Aku langsung lari masuk ke kamar, aku kunci lah kamarnya. Terus dia tuh naik ke atas, gedor-gedor pintu aku, nggak aku bukain, katanya manggil-manggil namaku ya. Terus katanya, kamu keluar, kamu ambilin aku minum, katanya kayak gitu. Terus aku bilang,
minum udah aku sediain di kamar kamu, udah aku taruh di meja kamar kamu, aku bilang gitu kan. Terus dia masih gedor-gedor, keluar dulu lah kamu, keluar, kata dia. Aku nggak nyaut ya teman-teman. Nah itu aku itu posisinya itu ketakutan ya, ketakutan, terus mau tidur pun juga nggak tenang. Jadi itu kan ranjang tempat aku tidur itu ya teman-teman, aku dorong gitu ya, aku tarik, aku dorong buat ngeganjel atau nutupin itu pintu kamar biar dia nanti nggak bisa ngebuka gitu teman-teman, karena dia punya kuncinya teman-teman. Walaupun pintu kamarnya aku kunci, tapi kan dia punya kunci cadangan, jadi takutnya kalau pas aku tidur dia buka pintu kamar aku terus masuk, aku takutnya kayak gitu teman-teman. Jadi ranjang tempat aku tidur itu kan ranjangnya itu apa ya, nggak begitu gede lah ya, buat tidur 2 orang cukup. Aku dorong gitu ya, aku taruh di pintunya itu ya teman-teman. Jadi aman kan, seandainya dia itu ngebuka pintu kamar aku pakai kunci kan otomatis kan nggak bisa dibuka karena ada dipannya itu tadi yang berat gitu ya. Jadi aku dorong, tak pepetin ke pintu, udah aku tidur di situ, udah aman. Pagi-pagi aku bangun seperti biasanya bikin sarapan kayak gitu ya. Terus dia bangun ngucapin selamat pagi kayak gitu, tuh dia kayak apa, kisinan loh teman-teman, kayak malu gitu loh ya. Mungkin malam itu dia mau kurang ajar sama aku itu mungkin karena pengaruh alkohol ya teman-teman, karena dia mabuk gitu ya, jadi kayak agak-agak nggak sadar gitu ya. Padahal pas paginya itu, ternyata pas paginya itu ya dia biasa aja, udah sadar itu dia mandi sarapan biasa aja, terus malah kayak malu gitu ya sama aku, kayak kisinan lah kayak teman-teman. Nah jadi ini apa, tips ya buat teman-teman kalau punya bos cowok yang suka minum terus dia mabuk kurang ajar sama teman-teman, kalian harus berontak ya. Kalau bisa ya seandainya diapa-apain gitu ya, ya teriak-teriak aja minta tolong gitu ya teman-teman. Terus ya itu buat jaga-jaga kalau kalian tidur, walaupun pintunya udah dikunci, usahakan itu dipannya, ranjang tempat kamu tidur itu kamu dorong, pepetin ke pintu biar dia itu nggak bisa ngebuka ya teman-teman. Jadi itu pengalamanku dulu, sampai sekarang nggak pernah lupa itu teman-teman. Udah takut, udah gemeter, nggak tenang gitu ya, bener-bener dalam ketakutan, punya pengalaman kayak gitu. Jadi ya itu ya teman-teman, yang punya majikan suka minum alkohol kayak gitu, suka mabuk, kalian harus waspada, harus bisa jaga diri gitu teman-teman. Kalau memang mereka kurang ajar ya ngomong aja ke bos perempuan atau ke agensi. Kalau aku nggak ngomong sih ya, mau ngomong ke bos perempuan takutnya nanti dia cemburu atau malah berantem sama bosku yang cowok kayak gitu. Mau ngomong sama agensi juga takutnya nanti agen nggak percaya sama aku ya. Jadi selagi aku bisa ngatasin sendiri ya aku atasin sendiri gitu teman-teman. Tapi ternyata aku di situ juga nggak betah teman-teman, aku di situ cuma bertahan 1 tahun aja. Di situ aku pindah majikan gitu teman-teman. Itu pengalaman aku pertama kali datang ke Taiwan. Oke teman-teman, semoga pengalaman aku ini aku berbagi, sharing-sharing ke teman-teman semuanya, semoga bisa diambil hikmahnya ya buat kalian yang punya bos suka mabuk kayak gitu ya, kalian harus bisa jaga diri gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih, wassalamualaikum.